Oke guys, kali ini kita akan coba membacakan cerita mistis. Ini dari akun Terminal, hashtag malam Jumat cerita mistis saat perjalanan dinas ke Yogyakarta. Oke, langsung aja ceritanya. Penulisnya Seto Wicaksono, dirilis di 7 November 2019. Oke. Terhitung dari hari Minggu, saya akan mewakili orang pertama, orang yang mengalami cerita ini. Oke. Terhitung dari Minggu, saya berada di Jogja untuk keperluan dinas kerja. Rasanya dilema sekali, diminta untuk dinas ke tempat yang sudah menjadi rahasia umum, mudah sekali dirindukan seperti Jogja. Di satu sisi, saya selalu ingin kembali merasakan suasana Jogja. Di sisi lain pun, akan merasa rindu juga kepada keluarga di beda provinsi. Jadi, orangnya ini orang luar kota. Namun mau tidak mau, harus tetap melaksanakan tugas kantor. Oke. Saya berangkat pada hari Minggu siang dari Jakarta. Dari Jakarta. Dan tiba di Jogja sekira pukul 15 lebih 10 menit, lalu beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke penginapan yang sudah dipesan 1 minggu sebelumnya. Pukul 4 sore akhirnya saya tiba di penginapan yang terbilang cukup nyaman untuk dihuni. Rasanya akan lebih tepat jika pergi ke tempat ini untuk berlibur dibanding perjalanan dinas. Pastinya karena Jogja kota wisata. Saya langsung menuju kamar untuk mengecek fasilitas yang ada dan dilanjutkan dengan rebahan sambil menunggu jam makan malam. Setelah maghrib, saya mencari makan di sekitar penginapan. Akhirnya pilihan saya jatuh kepada kedai yang menjual ifumi. Rasanya kok ya enak membayangkan memakan ifumi yang hangat pada malam hari saat cuaca Jogja sedang dingin. Saat makanan diantar, seorang bapak penjaga kedai, sebut saja Pak Witoyo. Kalau yang pemerannya ini siapa ya namanya ya? Belum ketahuan, nanti aja mungkin. Pak Witoyo nama samaran, membuka obrolan dengan bertanya, "Saya bekerja di mana dan asalnya dari mana?" Ya, standar pertanyaan-pertanyaan untuk orang-orang yang baru kenal. Sebab beliau baru saja melihat saya dan nampak asing, tidak seperti pembeli lainnya yang sudah memang langganan. Sambil makan, kami bercerita singkat tentang keseharian dan kebiasaan di sekitar. Entah bagaimana asal-muasalnya, obrolan malah berlanjut ke cerita mistis yang pernah dialami selama 20 tahun menjaga kedai. Pak Witoyo bercerita dari awal kedai dibuka selama 24 jam karena memang tempat tinggalnya masih di satu tempat yang sama. Jadi, jika sedang mengantuk khususnya di malam hari, bisa sambil istirahat dan tidur. Istri dan anak pun senantiasa menjaga kedai secara bergantian. Diceritakan oleh Pak Witoyo, pernah suatu ketika di sekitar pukul 23.00 atau jam 11 malam, ada seorang pria yang baru saja pulang bekerja mengendarai motor dan memesan nasi goreng. Pria tersebut sudah memberi uang lebih dulu dan diminta untuk menunggu selagi nasi goreng dimasak. Namun saat Pak Witoyo menoleh ke meja pelanggan, pembeli tersebut tidak nampak sama sekali. Uang yang sebelumnya diberi dan disimpan di laci pun raib. Wah, ini kayak film-film Suzana ini. Itu hanya salah satu cerita mistis yang Pak Witoyo ceritakan. Hari sudah semakin larut, saya bergegas kembali ke penginapan. Dalam perjalanan saya teringat suatu ujangan, jika bercerita dan memikirkan hal mistis sama saja dengan mengundang makhluk
tak kasat mata di sekitar kita. Saya mulai merasa was-was meski sudah tiba di kamar. TV dinyalakan agar suasana ramai. Oke. Tidak lama saya rebahan, pintu kamar ada yang ngetuk 3 kali. Wah, pasti kaget banget nih. Awalnya saya tidak curiga karena ada kemungkinan penjaga penginapan ingin memastikan fasilitas aman dan tercukupi. Namun setelah saya buka, pintunya nyatanya tidak ada orang satupun di lorong. Pikir saya mungkin sudah lewat karena terlalu lama tidak ada respon. Tidak lama kemudian ada ketukan berikutnya, tok tok tok. Kini saya langsung bergegas, namun untuk memastikan saya cek terlebih dahulu melalui kaca kecil pada pintu yang dapat melihat suasana di luar, namun tidak bisa melihat suasana di dalam kamar dari luar. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya sosok wanita berjubah putih berambut panjang, yang pastinya udah pada tahu semua ya siapa, bukannya jalan tapi melayang. Spontan saya langsung lari kembali ke kasur dan menutup diri dengan selimut. Dalam ketakutan dan jantung yang berdegup kencang, saya terbangun dari mimpi. Ternyata saya ketiduran dan waktu sudah menunjukkan pukul 20, jam 8:10. Saat bergegas makan malam sebelum semakin larut, tanpa diduga saya menemukan kedai makan yang sama persis seperti di mimpi sebelumnya. Wah, mulai merinding. Saya akhirnya memesan mie goreng karena tidak ingin mengalami cerita mistis yang sama persis seperti mimpi. Tapi ada yang berbeda. Yang melayani bukan Pak Witoyo, melainkan seorang perempuan dewasa. Setelah saya coba tanya dan sedikit berbincang, dan kebetulan saya juga ini merinding, sayanya maksudnya ya, dengar, bukan di ceritanya ini saya ngomong saya merinding. Dia salah satu anak dari pemilik kedai tersebut. Bapak pemilik kedai tersebut, saya merinding lagi, sudah tiada 5 tahun lalu karena sakit, dan dia adalah Pak Witoyo. Oh, berarti dikasih tahu dulu di awal. Ya. Kalau saya pasti langsung pindah hotel, teman-teman, guys. Kalau kejadian kalau kejadian seperti itu pasti ya lebih baik pindah hotel saja, Bapak, daripada semakin mencekam. Oke, itu cerita dari saya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman ataupun siapapun yang punya cerita yang lebih menarik, silahkan DM, silahkan WhatsApp, silahkan ke sosial media masing-masing ataupun komen. Nanti akan kita bacakan bareng-bareng. Hitung-hitung ngisi kegiatan di rumah ketika pandemi kayak gini. Oke, sampai ketemu lagi di video-video ataupun cerita mistis yang selanjutnya. Terima kasih.